بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat umur, yang mana merupakan umur adalah modal bagi setiap manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi jika dia pergunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan sebuah kebinasaan jika seseorang melalaikan serta mengabaikan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dari karena itu, sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang mengarungi kehidupan ini, maka tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Namun alangkah maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya dan sebagai umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bagaimanapun seorang hamba di dalam melakukan perbuatan dosa, maka dia masih diberikan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan, annal abda idza aznaba min Allah ta'ala, annal abda idza aznaba manna Allah ta'ala alaihi bi arba'i khisalin. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan sebuah dosa, Allah memberikan anugerah kepadanya dengan 4 perkara. 4 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan dan sebuah dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia kepada orang tersebut dengan 4 kemuliaan, meskipun orang itu melakukan kesalahan. Dan ini menunjukkan alangkah sayang dan alangkah mencintainya Allah kepada kita sebagai hambanya, kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa itu 4 perkara? Yang pertama adalah la yahjubu anhu rizqa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghalangi dari seorang hamba tersebut akan rizki yang sudah ditulis untuknya.
Sehingga kita temukan berapa banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa, namun rizkinya semakin melimpah. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, wala yahjubu anhu as-sihhah. Yang kedua adalah bahwa orang tersebut tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diambil darinya akan sebuah kesehatan. Wala yadhhar alaihi dzamb. Dan yang ketiga adalah akibat dari dosanya tersebut, kebusukan dari kesalahannya itu tidak dinampakkan oleh Allah di dalam dirinya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ketika mereka melakukan sebuah dosa, maka nampaklah kebusukan dosa dan pemberitahuan kepada orang lain bahwa si fulan bin fulan melakukan sebuah dosa. Dari karenanya Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku itu segala keburukan dan aibnya ditutup oleh Allah. Illal mujahirin, melainkan orang-orang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah, namun dia masih menampakkan dan menceritakan kesalahan dan dosanya itu kepada orang lain. Dosa yang telah ditutup oleh Allah dari diri kita, jangan kita menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, wala yu'agibuhu ajila. Yang keempat dan yang terakhir adalah Allah tidak terburu-buru di dalam menyiksanya. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Maqasidun Nawawiyyati Sab'ah, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid darain amin. Beliau mengatakan, wa ta'ziyatu min dafnihi ila 3 ayyam. Dan dianjurkan takziah. Apa itu takziah? Takziah adalah disebutkan oleh para ulama secara bahasa at-tasabbur, yaitu memberikan sebuah nasihat kepada orang lain untuk bersifat sabar. Adapun menurut syariat yang dimaksud dengan ta'ziyah yaitu adalah al-amru bis-sabri, memerintahkan untuk mempunyai sifat sabar, wal hamlu alaihi biwa'dil ajri, dan mendorong atas orang yang tertimpa musibah dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi sebuah musibah dengan balasan-balasan yang agung dan mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada batasan. Dan disebutkan lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaggawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka lah orang-orang yang diberikan balasan al-ghurfah, yaitu sebuah kamar-kamar yang indah di dalam surga, bima sabaru, dengan sesuatu yang mereka mampu bersabar selama di dunia. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat Al-Quran yang lainnya, Allah pasti akan membalas kepada orang-orang yang sabar. Apa balasannya? Balasannya adalah lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Dan sabar mempunyai berbagai macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ma amarallahu bih, sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga di dalam meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah juga perlu kesabaran. Dan yang ketiga adalah yaitu as-sabru ala ma qaddarahu Allahu minal masaib, yaitu sabar atas sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadanya dari berbagai macam musibah yang menimpanya. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya sabar di dalam Al-Quran terdapat 3 derajat. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sabra fil Qur'ani ala 3 darajat, yaitu bahwasanya kesabaran di dalam Al-Quran itu atas 3 derajat. Yang pertama, sabrun ala ada'il faraid, yaitu mempunyai kesabaran di dalam menunaikan kewajiban. Perlu sabar dalam melakukan kewajiban, dalam melaksanakan ketaatan, di dalam pengabdian kepada Allah. Akan tetapi kesabaran seseorang hamba di dalam melakukan kewajiban, semuanya ada nilai dan derajatnya di sisi Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan lahu 300 darajah. Orang yang mampu bersabar di dalam menunaikan kewajiban, dia mendapatkan 300 derajat di sisi Allah. Yang kedua, sabrun 'anil maharim atau amma nahallahu anhu, yaitu mempunyai kesabaran dalam setiap apa yang telah Allah melarang kepada kita untuk melakukannya. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan maksudnya. Dalam meninggalkan kemaksiatan kita perlu sabar, mengekang hawa nafsu, karena syahwat, keinginan kita senantiasa mengajak dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga orang yang mampu menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang haram, lahu 600 darajah, dia mendapatkan 600 derajat di sisi Allah. Wa sabrun 'alal masaib, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Tentunya inda sadmatil ula, tentunya ketika benturan pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu dianjurkan ketika benturan pertama, ketika pertama kalinya kita mendapatkan kabar sebuah berita ataupun sebuah musibah yang menimpa kita. Ketika pertama kalinya, benturan pertama kali, bagaimana keadaan kita? Wa sabrun 'alal masaib inda sadmatil ula, dan bersabar atas musibah ketika benturan pertama, maka orang semacam itu mendapatkan 900 derajat di sisi Allah.
Begitu pentingnya sabar dalam kehidupan sehingga Al-Imam Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan as-sabru minal iman. Sabar itu kedudukannya daripada iman, bimanzilatir ra'si minal jasad. As-sabru minal iman, kesabaran daripada iman itu seperti kedudukan kepala dari jasad seseorang. Kama la imana liman la sabara lahu, sebagaimana seseorang tidak akan pernah bisa hidup tanpa kepala, begitu juga tidak sempurna keimanan seseorang bagi orang yang tidak mempunyai kesabaran. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Hadza sabr, hadza diceritakan bahwasanya di zaman dahulu ada seorang perempuan yang seluruh musibah ada terkumpul dalam dirinya. Dan mungkin kalau kita mendengar ini musibah, kalau mungkin tertimpa kepada wanita-wanita kita di zaman sekarang, mungkin kita akan menemukan wanita tersebut dalam keadaan stres. Ada cerita disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang menceritakan Al-Imam Al-Yafi'i dari Abil Hasan As-Sarraj. Ada seorang wanita seluruh musibah terkumpul di dalam dirinya, dan begitulah kekuatan iman ketika ada di dalam hati dan sanubari manusia, membuat orang lain melihat takjub akan keteguhannya di dalam menghadapi sebuah musibah. Diceritakan oleh Abil Hasan As-Sarraj, beliau mengatakan, "Qala kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram." Yaitu bahwasanya beliau pernah keluar untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Fa bainama ana atuf, ketika saya tawaf, kata beliau, ketika saya tawaf di Baitullah, idza bimra'atin qad adaa husnu wajhiha, saya dikejutkan dengan seorang perempuan yang sangat cantik orangnya, bahkan adaa husnu wajhiha, yaitu bersinar keindahan wajahnya. Masya Allah, orangnya wajahnya luar biasa. Faqultu wallah, maka aku mengatakan, kata Abil Hasan, demi Allah, ma ra'aitu ilal yaum qad, saya tidak pernah melihat sampai pada hari ini nadaratan wa husnan misla hadhil mar'ah, keindahan dan pancaran cahaya yang begitu luar biasa dari wajah perempuan ini. Kemudian Abil Hasan As-Sarraj mengatakan, wa ma dzalika illa li jillatil ham wal huzn, tentu keceriaan, kegembiraan, keindahan wajah orang tersebut bukan karena perawatan di zaman kita sekarang lah, illa li jillatil ham wal huzn, karena orang ini li jillatil ham wal huzn, karena orang ini jillatil ham, sangat minim kesedihan dan kegalauan yang dia jalani dalam kehidupan. Orang ini kemungkinan kada tapi sedih, kada tapi banyak musibah, sehingga ceria terus. Orang yang wajahnya senantiasa ceria identik dengan awet muda. Tapi orang yang, ya Allah, hanya bangun guring gue masalah sudah, Masya Allah. Kenapa jadi bangun guring gue masalah? Kreditan kada bayar lagi ya, bangun guring sudah hutang. Masya Allah, orang itu kadang-kadang berapa umur? Masya Allah, umurnya kayak 45 tahun, kayak 50 tahun, padahal kada sampai situ. Kebanyakan di sana permasalahan yang membebani hidupnya sehingga wajahnya terlihat tua dan terlihat kusam, bagaimanapun make up yang dia pakai, bagaimanapun perawatan yang dia gunakan, terlihat karena kesedihan, karena beban hidup yang dia pikirkan.
Fasami'at dzalikal qaula minni, maka kemudian ketika itu perempuan tersebut mendengarkan ucapan itu. Mendengarkan ucapan tersebut, maka perempuan itu berkata kepada saya, "Kaifa ma qulta ya hadzal rajul?" Apa yang kau katakan wahai seorang lelaki? "I wallah inni lawathigatun bil ahzan." Ketahuilah saya ini orang yang senantiasa dalam keadaan sedih. Saya ini adalah juga melalui masa-masa fase-fase saya dalam kesedihan. Dan hati saya diliputi dengan kesedihan dan ratapan yang sangat luar biasa. Ma yusyarikuni fiha ahad. Kayaknya tidak ada orang yang tertimpa musibah seperti saya. Maka bingung. Qultu wa kaifa dzalik? Bilang, bagaimana? Saya melihat di wajahmu tidak ada di sana kesedihan, malah wajahmu itu cerianya luar biasa, keindahan wajahmu keindahan wajahmu adalah sebuah pertanda engkau menjalani hidup dalam keadaan bahagia. Bilang tidak. Nanti mau tahu kehidupan saya seperti apa? Nih saya ceritakan. Suatu hari suami saya menyembelih seekor kambing. Saya punya 2 anak laki-laki kecil sedang bermain. Dan saya di dalam pangkuan saya ada lagi anak kecil yang masih menyusu. Fagumtu li asna'a ta'aman, maka saya pun di sana membikinkan makanan untuk mereka. Coba lihat perempuan dahulu. Meskipun di sana di tangannya ada anak, tapi dia tetap melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Sekarang bagaimana kabar wanita-wanita kita? Ada asisten rumah tangga, ada pembantu, tidak ada pekerjaan di tangannya, masya Allah. Akan tetapi siapa yang membikinkan di sana makanan untuk suami dan anak-anaknya? Sebelum menikah wahai wanita, surgamu ada di dalam kedua orang tuamu, wabil khusus ibumu. Tapi ketika suamimu mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai, maka surgamu berpindah di dalam keridhaan suamimu. Carilah ridha suami di dalam hidup. Ketika engkau wahai wanita mendapatkan ridha dari suamimu, maka absyiri, ambil kabar gembira, kau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan ketahuilah suami yang baik bukan suami yang mengekang istrinya. Akan tetapi suami yang baik adalah suami yang senantiasa memberi keridhaan kepada istrinya, memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan istrinya di dalam melayaninya. Wa ala thadi tiflun yarda, dan ada anak kecil yang masih menyusu. Fagumtu li asna'a ta'ama, saya bikin makanan untuk mereka. Maka ternyata 2 anak saya yang sedang bermain, dia mengatakan kepada adiknya, ala urika kaifa sana'a abi bisyah. Ente tahu bagaimana tadi abah nyembelih kambing? Gimana? Sini, berbaring dulu. Dia ambil pisau, disembelihnya adiknya. La ilaha illallah. Karena ketakutan keluar darah dari leher adiknya, dia pun di sana lari ke atas gunung. Fa'akalahu dzib, diterkam oleh serigala. Yang adik meninggal karena disembelih, yang kakak meninggal karena diterkam serigala. Maka abahnya pun melihat anaknya berlumur darah lehernya, mencari anak yang lebih tua. Fantalaga abuhu fi talabih, maka abahnya mencari. Yang namanya orang tua kasih sayang dengan anak bagaimana? Luar biasa. Dicari sama abahnya sampai abahnya kehabisan bekal dalam mencari. Adrakahul atash famata, maka abahnya kehausan dan meninggal dalam keadaan kehausan. Habis 2-3 dah meninggal. Fawada'tu tifla, maka saya letakkan anak kecil yang ada di pangkuan saya. Wa kharajtu ilal bab, dan saya keluar ke depan pintu aja sebentar.
untuk melihat, menunggu kedatangan mereka dan untuk melihat apa yang dilakukan oleh suami saya. Ternyata anak saya yang merangkak. Dia pun mendekat ke panci yang berisikan air panas mendidih. Kemudian ternyata wa alga yadahu fiha wa sabbaha ala nafsihi. Kemudian dia tuangkan seluruh air panas tersebut di dalam ke badannya. Wahia tagli fantasara lahmuh an azmih. Langsung copot daging-dagingnya dari tulang-tulangnya, meninggal dunia. Yang merangkak di dapur, Masya Allah, lagi aktif-aktifnya dia ambil tuh pancinya, langsung dia siramkan ke badannya. Saking panasnya tuh air yang mendidih, sampai-sampai daging-daging yang ada di batang tubuhnya lepas, meninggal dunia. La ilaha illallah. Sampai kabar tersebut kepada putri yang tertua, anak saya yang tertua. Anak saya yang tertua yang udah punya suami, mendengar musibah yang menimpanya seperti itu, maka dia pun langsung meninggal pada saat itu juga. Fa afradani ad-dahru min bainihim. Saya pun terasingkan dengan wafatnya mereka. 4 orang anak saya, 1 orang suami saya, semuanya meninggal dalam satu waktu. Maka terheran Abul Hasan As-Sarraj, qal kaifa sabruki ala hadhil masaibil azimah. Kira-kira jangankan lelakian, jangankan bibinian, kita lelakian gini kalau dapat musibah gitu kayak apa? Dalam satu waktu ditimpakan musibah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qal kaifa sabruki ala hadhil masaib. Bagaimana engkau mampu bersabar atas ini musibah yang begitu dahsyat? Faqala ma min ahadin mayyazas baina sabri wal jaza' illa wajada bainahuma minhajan mutafawitan. Caranya cuma satu. Caranya cuma satu. Kenapa saya bisa bersabar? Jangan dikira orang yang tersenyum tidak ada permasalahan dalam hidupnya. Terkadang orang yang tersenyum dia menutupi segala permasalahan hidup, dia menutupi segala bencana dan musibah yang menimpa dirinya. Jangan dikira orang yang ketawa, terkadang kita dengan kehadirannya kita pun ikut tertawa. Jangan dikira orang yang semacam itu tidak ada permasalahan dalam hidup. Terkadang orang yang semacam itu adalah orang yang paling banyak masalah, namun dia menutup permasalahannya dengan senyum yang terlihat dari wajahnya. Gala, kenapa engkau bisa sabar semacam ini? Beliau memberikan sebuah cara. Apa kata beliau? Ma min ahadin mayyaza baina sabri wal jaza. Tidaklah dari seseorang ketika disuruh memilih antara bersifat sabar dan al-jaza, yaitu tidak terima dengan takdir Allah, illa melainkan wajada bainahuma minhajan mutafawitan, melainkan dia menemukan antara sabar dan di antara jaza' tidak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, sebuah minhaj, program, sebuah ajaran mutafawitan yang jauh berbeda. Ini orang yang sabar, ini yang tidak sabar, itu jauh berbeda. Saya menemukannya di situ. Kalau sudah disuruh memilih antara sabar dan tidak sabar, tidak terima, itu terdapat minhajan mutafawitan. Di sana ditemukan sebuah pembelajaran yang sangat jauh berbeda. Fa ammas sabru, adapun sabar, kata perempuan tersebut, kita mampu bersabar atas segala apa yang menimpa kepada kita, berbagai macam musibah, bihusnil alaniyah, dengan memperbaiki zahir kita, tidak terlihat. Famahmudul agibah, dengan kita di sana memperbaiki keadaan zahir kita dengan tidak terima. Jangan sampai di sana kita seperti orang yang tidak menerima dengan famahmudul agibah, namun pada akhirnya orang yang sabar dia akan terpuji pada akhirnya. Akan terpuji. Siapapun yang mampu bersabar dalam ujian hidup yang dia hadapi pada saat ini, dia akan menjadi orang yang terpuji pada akhirnya.
Wa ammal jaza, adapun orang yang tidak mau menerima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, malah dia di sana murka, tidak terima. Dan Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, wa man radiya falahur ridha, siapapun orang yang menerima dengan segala musibah ujian hidup yang dia hadapi di dalam kehidupannya, Allah akan meridai orang tersebut. Wa man sakhita falahu sukh, dan siapa orang yang tidak terima, murka, tidak ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari ujian dan musibah dalam kehidupannya, maka dia pun mendapatkan murkanya Allah. Wa ammal jaza, adapun orang yang tidak terima dengan segala apa yang Allah berikan ujian dalam hidupnya, fasahibuhu ghairu mu'awwad, maka orang yang semacam itu musibahnya pun tidak akan pernah digantikan oleh Allah. Musibah tetap terjadi, dan apa yang telah hilang tidak akan pernah kembali, dan dia pun tidak akan pernah digantikan. Adapun orang yang bersabar dengan memperbaiki lisannya, dengan memperbaiki apa yang ada terlihat dalam dirinya, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tetap menahan diri, maka orang tersebut akan menjadi orang yang terpuji, yaitu pahala dia dapat, kemudian Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wahakadha, itu yang menimpa kepada seorang perempuan tersebut. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bersabar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'ziyatu, adapun bermula ta'ziyah adalah al-amru bis sabri, yaitu memerintahkan seseorang untuk bersabar, wal hamlu alaih, dan mendorong atasnya biwa'dil ajri, mendorongnya di dalam bersabar dengan menyebutkan tentang pahala-pahala yang telah Allah janjikan, pahala-pahala yang Allah janjikan. Sehingga disebutkan bahwasanya tentang keistimewaan sabar. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tidak ada yang menimpa bagi seorang muslim, baik itu rasa lelah yang dia rasakan, wala wasab, atau penyakit, panas dan lain sebagainya, ataupun kesedihan, ataupun kegundahan, ataupun gangguan, hatta syaukata yushakuha, bahkan duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan itu semua menjadi penebus dari dosa-dosa yang dulunya pernah dia lakukan. Menjadi penebus dari dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-iman nisfan, iman itu ada dua bagian, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri, separohnya ada di dalam kesabaran dan bagian yang lainnya ada di dalam, yaitu sifat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau mengatakan, saya temukan kebaikan itu ada di dalam 4 perkara. Yang pertama adalah at-tahabbub ilallah ta'ala bin nawafil. Yang pertama adalah mencari cintanya Allah dengan mengerjakan yang sunnah. Ada kebaikan semuanya terkumpul dalam 4 perkara. Yang pertama, kata Sayyidina Utsman, mencari cintanya Allah, berusaha untuk mengejar cintanya Allah dengan cara mengerjakan yang sunnah. Orang yang istiqamah melakukan segala sunnah yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cintanya Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah mempunyai sifat sabar atas segala hukum-hukum Allah. Sabar dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, dalamnya terdapat kebaikan.
Yang ketiga, ar-ridha bi taqdirillahi azza wa jal, kata Sayyidina Utsman. Yang ketiga adalah ridha dengan segala ketentuan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, mempunyai rasa malu dari pandangan Allah. Hadza 4 perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bahwasanya segala kebaikan terkumpul di dalam 4 perkara ini. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ambil kabar gembira. Rasul pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bala yang paling dahsyat itu dirasakan oleh para nabi. Tsummal ulama, kemudian lagi para ulama, kemudian lagi setelah itu para salihin, kemudian tsummal amsal fal amsal, kemudian semisal dan semisalnya, begitu. Dan bahkan dikatakan ujian hidup adalah merupakan surat cinta dari Allah bagi mereka yang kembali kepada Allah. Bagi mereka yang kembali kepada Allah. Begitu, la ilaha illallah. Al-amru bis-sabri wal hamd wa bi wa'dil ajr, dengan mengingat pahala. Wa tahdhiru minal jaza, dan melarangnya dari al-jaza, tidak terima. Wa du'a lil mayyit, mendoakan bagi si mayyit bil maghfirah, dengan ampunan. Mendoakan mayit dengan mendapatkan ampunan. Ada yang dimaksud dengan takziah, memerintahkan untuk bersabar, mendorongnya untuk mempunyai sifat tersebut dengan menyebutkan pahala-pahala yang dijanjikan, dan mengingatkannya jangan sampai tidak terima dengan takdir dari Allah. Kemudian mendoakan bagi si mayit agar mendapatkan ampunan, dan bagi orang yang terkena musibah agar ditutupi musibahnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, takziah ini tidak hanya khusus untuk orang yang kena musibah dengan wafat anggota keluarganya. Bahkan orang yang kena musibah pun, musibah apa aja, dianjurkan bagi kita untuk takziah, berbelasungkawa. Nah, hadzal Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, bahwasanya diceritakan, Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas diceritakan beliau pernah suatu hari ditinggal wafat oleh anaknya, sahib ratib al-Attas, ditinggal wafat oleh anaknya. Sampai banyak orang yang ikut takziah, berbelasungkawa kepada beliau, datang ke rumah ikut takziah. Beliau heran melihat kepada orang yang takziah datang kepada beliau, sambil beliau mengatakan, begitu hinanya musibah agama yang menimpa kalian. Seandainya saya ketinggalan 1 kali sholat berjamaah, mungkin tidak ada orang yang datang takziah kepada saya. Musibah agama jauh lebih penting, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari musibah dunia. Hari ini tidak ada sedekah, perlu kita takziah, ikut berbelasungkawa. Kenapa kau lalui harimu tidak ada sedekah meskipun sedikit? Hari ini tidak sholat duha, perlu kita takziah. Hari ini tidak baca Al-Quran, perlu kita ikut berbelasungkawa, takziah kepada orang tersebut. Kasihan. Hari ini tidak melakukan kebaikan, tidak bertambah ilmu, yang dia pikirkan ini itu ini. Masya Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, setiap hari yang saya lalui tidak bertambah ilmu yang mendekatkan diri saya kepada Allah, maka itu hari-hari sial bagi saya. Hari sial bagi saya. Hari sial. La ilaha illallah. Ada musibah agama jauh lebih mengkhawatirkan daripada musibah dunia. Dan hukumnya adalah disunahkan takziah kepada anggota-anggota keluarga si mayit, kecuali apabila anggotanya itu ada seorang pemuda yang ajnabi, yang bukan mahram, maka jangan. Yang menimbulkan fitnah, orangnya masih muda, remaja,
perempuan, kita laki-laki jangan takziah dengan orang, jangan mengucapkan ucapan bela sungkawa dengan wanita gadis semacam itu. Takziahnya dengan keluarganya yang udah tua, umpama yang meninggal keluarga takziah. Adapun keistimewaannya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin." Tidaklah dari orang muslim takziah kepada saudaranya, ikut berbela sungkawa kepada saudaranya dengan musibah yang menimpa saudaranya tersebut, illa kasahullahu min hulalil karamah yaumal qiyamah, melainkan Allah pakaikan kepadanya dari pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Adapun waktunya adalah, bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya wa Ibnu Majah, orang yang takziah ikut berbela sungkawa, ikut mengucapkan ucapan bela sungkawa kepada orang yang terkena musibah, maka dia mendapatkan seperti pahala yang dia dapatkan. Adapun waktunya dari setelah pemakaman sampai 3 hari berikutnya bagi orang yang memang ada pada saat itu di sana. Dan bagi orang yang tidak ada pada saat kejadian, ya mungkin dihitung dari datangnya dia. Umpama nasallallahu alaihi, umpama orang ini berlayar atau orang ini ditahan di penjara, kemudian ada meninggal tetangganya, kemudian otomatis tetangganya meninggal sudah udah 40 hari, udah 100 hari, kemudian dia bebas, atau dia datang dari musafir, atau dia datang dari bepergian, maka dimulai 3 hari waktunya itu dari kedatangannya. Kan banyak orang-orang yang musafir umrah kemudian ditinggal wafat oleh keluarganya, teman-temannya, maka ketika datang dimulai 3 hari itu ikut takziah. Dan dimakruhkan setelah 3 hari, karena biasanya seseorang itu akan tenang dari musibah, ya, dia ditinggal wafat oleh keluarganya, oleh orang-orang yang dia dekat, itu sudah 3 hari sudah mulai tenang. Adapun lafaz takziah bagi muslim sesama muslim, takziahnya lafaznya seperti apa? A'zamallahu ajraka, semoga Allah memberikan engkau pahala yang besar. Wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal dari anggota keluargamu, disertai dengan musafah. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Begitu. Wa hukmul buka, dan hukum menangis ketika tertimpa musibah, jaizun qablal mauti wa ba'da, boleh aja kalau sekedar menangis setelah kematian. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan menyalahi sunnah. Akan tetapi ada lagi di sana ulama mengatakan, ada memberikan rincian tangisan kepada mayit, tangisan biasa, air mata. Apabila tangisan tersebut karena kecintaan, seperti tangisan seseorang atas anak kecil yang meninggal, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, mubah. Meninggal keluarga karena kecintaan, karena ada hubungan, menangis biasa aja, al-buka, menangis. Akan tetapi apabila naik lagi derajatnya, apabila menangisnya karena kehilangan ilmu seperti wafatnya ulama, dianjurkan menangis. La ilaha illallah. Adapun menangis karena ketika orang itu meninggal karena tidak ada lagi yang berbuat baik kepadanya, tidak ada lagi yang melayaninya, ada makruh. Ada menangis. Adapun ratapan, nah ini lain lagi ratapan. Ratapan dan mengangkat suara dalam ratapan tersebut, begitu juga jaza. Apa itu jaza? Tidak terima dengan cara memukul dada atau memukul wajahnya, histeris, maka hukumnya haram. Haram hukumnya membenturkan kepala ke dinding karena ditinggal wafat oleh si fulan atau kena musibah, atau meratap. Orang-orang dulu tuh meratap, wa sayyidah
memanggil wahai si fulan, oh si fulan begini-begini, atau memukul dadanya, memukul wajahnya, dan ratapan dengan mengangkat suara. Hadza hukumnya haram. Hakadha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya iman di dalam hati kita sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik dan dengan sabar. Karena sekali lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di dalam perkataannya bahwasanya beliau mengatakan i'lamu anna sabra minal umur, kesabaran dari segala perkara itu bimanzilatir ra'si minal jasad, kedudukannya sama seperti kepala dari jasad seseorang. Idza faraqar ra'sul jasad fasadal jasad, apabila kepala sudah berpisah dari jasad maka jasadnya pun akan rusak. Wa idza faraqas sabrul umur fasadatil umur, apabila segala sesuatu tidak disertai dengan sabar maka akan rusaklah perkara tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada berkahnya, semoga Allah memberikan kita panjang umur.